Shalom teman-teman, selamat sore. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah pemuda remaja GKI Nazaret. Walaupun kita masih melaksanakannya secara online, tapi kita harus tetap semangat dan ada sukacita di dalam kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita menyanyi Allah Sanggup. Baiklah saudara, kita akan memulai ibadah kita. Kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Kami menikmati
Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan oleh pendeta, kita angkat satu pujian Allah Peduli. Baiklah, pemuda remaja, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon tuntunan pimpinannya di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu terbentang di hadapan kami. Kami mohon tuntunan pimpinan-Mu, membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan akan menguatkan kami. Berfirman bagi kami pada saat ini, Bapa, kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pemuda remaja, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada saat ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai dengan 36. Namun saya akan bacakan ayat yang ke-30 dan harapan saya pemuda remaja memperlengkapinya dengan membaca sampai ayat ke-36. Yesus Kristus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Pemuda remaja, secara jujur bahwa
Setiap orang tentu ingin dirinya di posisi yang lebih utama atau lebih tinggi dalam jabatan. Karena itu, untuk meraih dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan menempatkan keutamaan di tengah-tengah kehidupan, maka dia harus berjuang dengan berbagai cara dan upaya. Terkadang benar atau salah tidak lagi dihiraukan. Tidak sedikit orang mengabaikan dan menurunkan standar kebenaran, menutup mata hati nurani, mengorbankan sesama hanya karena ingin mendapatkan posisi yang utama. Hal ini bukan hanya di hadapan atau terhadap sesama, namun bisa juga dalam hidup beragama. Menganggap diri lebih mengetahui daripada Tuhan, menganggap diri lebih utama daripada Allah, menganggap diri lebih layak dihormati daripada Allah. Sungguh hal ini sangat berbahaya bila terjadi dalam diri kita. Dalam bagian ini, mari kita melihat dan belajar bagaimana Yohanes Pembaptis bersikap dan menyadari posisinya di hadapan Yesus. Tema kita pahlawan tanpa kata. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai dengan 36 ada 4 hal yang dinyatakan. Yang pertama, Yesus datang dari Allah, dari atas, lebih tinggi daripada nabi manapun. Yesus memberitakan firman-Nya sebagai Dia yang datang dari atas. Dia melampaui seluruh alam semesta. Dia tidak membicarakan perkataan-perkataan dari bumi, tapi dari sorga. Jadi Yesuslah yang mutlak lebih besar. Yang kedua, Yesus menyaksikan apa yang Dia alami sendiri, yaitu kasih atau relasi dengan Bapa di sorga. Dia memberitakan sebagai saksi yang mengenal Bapa di sorga. Dia tidak berbicara tentang Allah berdasarkan kata orang. Dia mengenal Allah sebagai anak yang ada di pangkuan Sang Bapa. Tak ada yang bisa berbicara tentang Allah lebih akurat, lebih tepat, dan lebih intim dan penuh kasih. Hanyalah Yesus Kristus. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Yesus diberikan Roh Kudus dengan sempurna sebagai utusan Allah. Gerejanya atau kita semua sebenarnya diberi Roh Kudus dengan kepenuhan yang sama pada Yesus Kristus. Apa yang Dia terima dari Bapanya, itu jugalah yang diberikan Yesus pada kita. Sudahkah kita hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah kuasa Allah yang Maha Tinggi memimpin hidup kita? Jika belum, mengapa? Yang keempat,
Yesus Kristus adalah ahli waris kerajaan Allah. Bapa menyerahkan semua kepada Sang Anak. Seluruh manusia harus datang kepada Dia. Inilah tugas Yohanes dan sekaligus juga merupakan tugas kita. Membuat sang mempelai perempuan memandang kepada Kristus. Membuat seluruh Israel datang dan menyembah Sang Mesias. Inilah kebesaran Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai kuasa sangat besar dan pelayanan yang sangat dipimpin oleh Tuhan karena dia mengabaikan dirinya dan meninggikan Kristus. Mari belajar menikmati, melayani Kristus seperti Yohanes. Dia tidak menghiraukan dirinya, kelompoknya, alirannya, gerejanya. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagi Sang Mesias, Anak Allah, yang ditinggikan oleh Bapa di sorga. Ini yang diungkapkan 4 alasan sehingga bagaimana Yesus Kristus itu yang utama di tengah-tengah kehidupan. Karenanya sebagaimana yang diungkapkan, Dia semakin besar, saya semakin kecil. Saya akan menenggelamkan ego saya. Saya tetap menjadi pahlawan tanpa kata, tapi memberikan makna bagi sesama. Biarlah itu dapat direalisasikan di tengah-tengah kita menjalani masa muda kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita angkat pujian lagi, Allah yang setia. Baiklah, kita akan masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengisi masa muda, biarlah kami senantiasa boleh memandang dan mengandalkan Kristus, sehingga janjinya bisa kami nikmati. Bersamanya kami memiliki masa depan. Bersamanya kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan dan saluran berkat bagi sesama.
Bapa di sorga, berkati orang tua kami. Berkati pengurus seksi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKI Nasaret. Berkati segala sesuatu yang dipersiapkan ketika sebentar akan memasuki masa Adventus dan menyongsong akan Natal. Biarlah di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan, kami sebagai generasi penerus dapat tetap mempersiapkan hati dan segala sesuatunya untuk memberikan kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat GKI Nasaret semuanya dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati bangsa kami, perlengkapi pemimpin kami agar senantiasa tepat mengambil putusan yang terbaik bagi masyarakat bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak wabah ini bagi ekonomi. Bebaskan kami dari ancaman perpecahan dan campur tangan Tuhan selalu terjadi, sehingga aparat keamanan dapat memberikan kenyamanan bagi kami semua. Kami juga serahkan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pilkada, baik provinsi, kota, dan kabupaten. Secara khusus Bapa, bagi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Waringin Timur, 9 Desember akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Tuhan kiranya campur tangan sehingga kami dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah memposisikan hak kami, sehingga perbedaan tidak akan membawa pada perpecahan, dan pesta itu akan menghasilkan bagi kami pemimpin 5 tahun ke depan yang akan peduli untuk mengangkat harkat dan martabat serta mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah. Bapa di dalam kerajaan surga, ini permohonan kami. Kami datang di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi kembali lagu pujian yang menyenangkan-Mu. Tuhan
saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang untuk berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.